Guys, balik lagi bersama gue Michael aja terakhir dari Isekai. Seperti biasa ya, di konten-konten Isekai itu gue selalu ngebawain hal-hal atau berita-berita yang menurut gue pantas untuk diberitakan lah. Salah satunya kan penipuan itu pantas banget lah menurut gue, biar teman-teman juga nggak ada yang ketipu dan si penipu ini juga semakin nggak nyebar. Tapi nggak sebatas hanya dari konten-konten drama-drama penipuan, kadang-kadang hal-hal yang menurut gue unik dan lucu tapi tetap ya seputar pop culture itu juga gue sampaikan ke kalian semua nih. Terkhusus di konten kali ini atau di video kali ini, menurut gue nih sebuah kejadian yang sangat lucu, pakai banget 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 sih. Gue nggak tahu ya ini udah pernah kejadian di kalian atau belum, tapi jujur gue dapet ini dari anak-anak KDBI, komunitas Dragon Ball Indonesia. Dan waktu gue baca nih, menurut gue nih lucu banget dan worth the share lah gitu. Jadi gue izin sama admin dan boleh di share. Nah, tapi sebelum gue share ke kalian dan sebelum gue ceritakan, tetap ya nama-nama yang di sini semuanya gue sensor biar nggak ada yang merasa dirugikan, biar juga nggak ada yang merasa dilecehkan atau sengaja dilecehkan gitu ya. Ini pure konten dari gue, pure gue bawain yang menurut gue lucu. Jadi kalau memang ada yang mau marah aja ke gue, tapi jangan libatkan teman-teman dari komunitas ya. Sekali lagi ini sudut pandang gue aja ya. Semoga sih nggak ada yang tersinggung. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya ya seperti biasa, bla 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 bla. Dan kalau ada yang mau traktir kopi atau mau traktir jajan ya silakan aja, ada logo Saweria di pojok kanan bawah juga. Terus seperti biasa ngasih tahu juga nih ke teman-teman, Isekai itu punya Isekai Portal Just Tip, di mana kita jalan berangkat just tipan keliling ya, mostly sih sekarang sih keliling Jepang, Tokyo, Osaka, terus Malaysia, terus Bangkok, terus ya mungkin Singapura atau negara-negara lainnya, tapi masih yang deket-deket dulu lah, masih Asia dulu lah. Itu teman-teman bisa ikutan di situ, ada grupnya. Nanti gue tampilin juga barcode-nya, kalian silakan scan barcode-nya. Tanya jawab di sana juga ada customer care. Grupnya di sana juga dibagi-bagi, ada pop culture, untuk barang-barang mainan, ada grup untuk snack, untuk barang-barang makanan, ada juga untuk skincare, untuk obat-obatan atau sikat gigi atau odol atau ya shampoo atau apapun juga gitu. Terus ada 18 plus untuk barang-barang dewasa ya, tapi itu by invitation only. Jadi buat teman-teman yang pokoknya yang penasaran, silakanlah masuk ke sana lah. Mau cari hypebeast, mau cari apa, mau cari robot, mau cari buku, mau cari kartu Pokemon, mau cari TCG, mau cari kartu One Piece, mau cari kartu Yu-Gi-Oh, mau apapun juga terserah, silakan masuk aja. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar IPJ ini, saya kayak Portal Just Tip, bisa ditanyakan ke customer care juga. Jadi biar nggak lama-lama, kita langsung mulai ya guys ya. Ini menurut gue sih lucu banget guys. Jadi intinya di suatu sore senja yang adem ya, tiba-tiba ada yang nge-share screen capture gitu di grup KDBI. Sebenarnya sih bukan masalah penipuan, tapi menurut gue nih lucu banget aja dan sudut pandangnya sedikit berbeda aja gitu guys. Ini masalah nickname, masalah kita biasa dipanggil apa gitu. Dan dan menurut gue nggak ada aturan pasti gitu. Kita ini mau dipanggil apa di dunia collectible, di dunia pop culture, di dunia mainan gitu. Nggak ada aturan pasti gitu, tapi ada yang sampai ngerasa tersinggung dan marah. Gue bukannya jadi kesel, tapi gue malah jadi lucu gitu, segitunya ya gitu. Apa sih arti sebuah nama gitu ya? Bukan sebuah nama, apa sih arti sebuah panggilan gitu. Jadi aneh gitu nih gue bacain aja nih ya langsung. Jadi gini gengs, ini ada si temen kita ya, dia tiba-tiba nulis postingan di Facebook ya. Jujur saya baru tahu, maafkan saya sebesar-besarnya Om. Terus emoji tangannya di sini sekalian ku tampilin juga ya. Gimana sore bro? Ini nggak jadi ya, minimal ada komunikasi, jadi ada kejelasan. Ini gambar atasnya kepotong ya. Nah biar nggak kepotong nih, gue tampilin di tampilan sebelah sini ya. Tanggal 12 Februari ya. Sebelumnya mungkin tanggal 11. Halo bro, nggak dibales. Terus tanggal 12 lagi. Halo bro, pagi, nggak dibales. Terus tanggal 12 lagi rada siang. Gimana? Terus tanggal 12 lagi sore, jam 16.40. Sore bro, ini nggak jadi ya? Minimal ada komunikasi, jadi ada kejelasan gitu kan. Terus 16.51 dibales. Bra bro, saya rada kurang nyaman dipanggil bro. Jadi manggilnya apa? Di dunia figur biasanya kita dipanggil om. Dunia kerja secara langsung bang doktor, dan bapak doktor. Terus terang, kalau jadi bro jadi degradasi banget. Seperti panggilan anak kuliah, seperti mahasiswa saya. Mau transfer dari kemarin jadi rada kurang nyaman karena panggilan bro.
Oke, sorry om. Saya bisa mengerti jika ada yang udah nggak kebaca lagi di bawahnya. Terus ada komen yang masuk, Wanjay, panggil aja Jack. Jadi ini ada orang intinya dia bete dipanggil bro gitu. Menurut dia di dunia figur biasanya harusnya ini kalimatnya juga ambigu sih. Dia tulis gini nih. Di dunia figur biasanya kita dipanggil om. Oke, balik ke sini ya, balik ke komentar si orang ini sendiri ya, balik ke komentar omnya sendiri. Gua nggak berani panggil bro. Balik ke komentar om sendiri. Di sini om menyatakan biasanya, bukan harusnya, bukan wajibnya. Jadi biasanya dipanggil om. Tandanya boleh dong orang-orang memanggil dirimu itu bro atau kokoh atau mas atau ya apapun juga. Karena dari sini kan kalimatnya biasanya. Dengan kalimat biasanya artinya tidak ada keharusan untuk memanggil om. Tapi menurut gua di sini teman kita ini nggak salah dengan memanggil bro. Mungkin maksudnya mau sopan gitu kan. Mungkin maksudnya biar berasa deket atau biar berasa kenal gitu kan. Tapi entah kenapa dia malah jawabnya terus terang kalau bro jadi degradasi banget. Menurut gua enggak sih. Menurut gua sih enggak sih. Kalau dipanggil misalkan kalimatnya sorry. Kalau misalkan dipanggil nyet, gimana nyet? Nyet, balas dong nyet. Nyet, minimal komunikasi lah. Atau jing, balas dong. Jing, minimal komunikasi lah. Atau ya ini bahasa gue ya. Biasa gue kalau ke teman-teman gue malah lebih kasar gitu kan. Tol, gimana tol? Jadi nggak jalan nih. Tol, lu lama banget nggak nyampe gitu kan. Ya itu menurut gue lebih kasar. Tapi karena itu gue ngomong sama teman-teman gue, jadi mungkin terdengarnya tidak kasar. Tapi dalam hal ini mungkin sedang ada transaksi jual beli, mungkin karena kan ada bahasa transfer segala macam ya. Tapi dan again, menurut gua yang dilakukan oleh kawan kita ini di sini memanggil dengan sebutan bro itu nggak salah sih, dan juga tidak membuat nama seseorang atau panggilan seseorang itu jadi degradasi. Nggak juga sih menurut gua. Banyak kok teman gua yang punya profesi profesional gitu. Misalkan ada teman gue yang pengacara, ada teman gue yang notaris, ada teman gue juga yang dokter, banyak ya, nggak satu dua ya. Ada teman gue juga yang direktur utama perusahaan apa gitu ya. Itu bahkan ngomongnya juga ngaco juga gitu. Jadi profesi seseorang itu menurut gue tidak ditentukan oleh nama panggilan gitu. Apalagi orang-orang yang nggak saling kenal. Menurut gue panggilan bro itu oke kok gitu, nggak salah kok. Ya tapi dan again mungkin ini sudut pandang gue aja. Mungkin gue yang bergaulnya terlalu katak dalam tempurung sehingga gue ngerasa ini hal-hal biasa. Tapi mungkin di luar sana memang panggilan bro itu buruk banget gitu ya, atau degradasi banget gitu ya, gue nggak tahu deh. Silakan teman-teman yang ada juga silakan komen ya. Silakan juga ikutan kasih sudut pandangnya, masukan di sini. Kita di sini berdebat sehat, kita di sini bertukar pikiran secara sehat, tidak menyudutkan salah satu dari dua pelaku chatting ini di sini ya gitu ya. Jadi dan again kalau gue boleh kasih sedikit sudut pandang, menurut gue di sini teman kita ini nggak salah sih. Manggil bro itu menurut gue normal dan sopan gitu. Justru menurut gue si lawan bicaranya ini yang nggak mau dipanggil bro, menurut gue ada sensi sih, menurut gue ya gitu. Kalau memang nggak mau dipanggil bro, nggak usah panjang lebar sih, bilang aja sorry panggil ini aja gitu, nggak usah menjelaskan juga jadi degradasi, mau transfer jadi males. Menurut gue itu apa ya, seperti mencari-cari alasan gitu. Tapi ini menurut gue aja gitu, nih gue bisa aja salah. Kalau gue salah, sorry gue salah, sorry gue nggak bermaksud nuduh, sorry gue nggak ada maksud apa-apa, gue juga nggak bermaksud memperkeruh suasana. Ini menurut gue pure konten lucu aja. Lucu dari mana? Lucu dari sudut pandang gue. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, gue mohon maaf lagi. Kalau suka ikutan ketawa ya. Jadi gitu aja dulu di konten kali ini. Michael Cur aja terakhir dari Isekai. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus kalau ada yang mau nyawer di pojok kanan bawah ada logo Saweria. Dan jangan lupa yang pasti ikut Isekai Portal Just Tip. Banyak barang-barang aneh karena kita berangkatnya rutin, jadi selalu ada barang-barang baru. Dan kalau ada ya barang-barang yang kita nggak tawarin ke kalian, kalian bisa langsung ngobrol di sana. Nanti tim kita akan cariin buat kalian. Pemberangkatan paling dekat berikutnya adalah bulan Maret ini. Jadi gitu aja dulu. Sampai ketemu di Isekai Portal Just Tip dan sampai ketemu di konten-konten Isekai berikutnya. Sekali lagi, peace out, thank you. Jangan ada yang tersinggung. Peace out, guys.